Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nindi Safitri, NPM 20030210139 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi, yaitu menyimpulkan ulang bahasan dan pertanyaan yang sudah dijawab mengenai bab 7 mengenai perkembangan pendekatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Langsung saja, perkembangan pendekatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. A. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi. Hakikat kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pada umumnya, gaya dan teknik kepemimpinan berhubungan erat dengan pengambilan keputusan, merencanakan pekerjaan, memecahkan masalah, memilih bawahan, menentukan kenaikan upah, dan masih banyak lagi. Esensi pengambilan keputusan berdasarkan beberapa pengertian tentang pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif guna memecahkan masalah. Dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu ada intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Kemudian ada rasional, pengambilan keputusan rasional yang bersifat objektif. Dalam pengambilan keputusan ini terdapat beberapa hal, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, perpastian jelas, dan hasil yang maksimal. Tujuan pengambilan keputusan terdiri dari tujuan yang bersifat tunggal dan tujuan yang bersifat ganda. Yang B. Pendekatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan sifat menganggap pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih atau diasah. Menurut Peter G. Nautause menyimpulkan sifat-sifat secara kualitatif yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang melakukan kepemimpinan, yaitu inteligensi, kepercayaan diri, determinasi, integritas, dan sosiabilitas. Sementara itu, secara kuantitatif, pendekatan sifat memiliki indikator kepemimpinan yang dikenal dengan The Big Five Personality Factors. Pendekatan keahlian mempunyai fokus yang sama dengan pendekatan sifat, yaitu individu pemimpin. Pendekatan keahlian terbagi menjadi dua, yaitu keahlian administratif dan keahlian kapabilitas. Pendekatan kontingensi. Kepemimpinan berfokus pada interaksi antara variabel yang terlibat dalam situasi serta pola-pola perilaku kepemimpinan. Selanjutnya, teori pendekatan part goal. Teori part goal menganggap bahwa memandang perilaku pemimpin sebagai pengaruh yang mampu memotivasi diri. Selanjutnya, teori pendekatan pertukaran leader member. Terdapat 3 fase, yaitu fase asing, fase perkenalan, dan fase persekutuan. Pendekatan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini memiliki beberapa komponen, yaitu pengaruh yang diidealkan, motivasi yang inspiratif, stimulasi intelektual, pertimbangan individual. Kemudian pendekatan kepemimpinan autentik didefinisikan sebagai kepemimpinan yang dihasilkan dari perpaduan antara kapasitas psikologis individu dan konteks organisasi yang terbangun baik. Pendekatan kepemimpinan tim. Terdapat beberapa skill dan tindakan interpersonal internal anggota tim, yaitu pelatihan untuk meningkatkan skill interpersonal, penguatan kerjasama antar anggota tim, pemuasan kepercayaan dan dukungan yang dibutuhkan oleh antar anggota tim, bertindak fair dan konsisten dalam perilaku. Selanjutnya, tindakan kepemimpinan eksternalnya memperoleh akses atas informasi demi membangun analisis eksternalnya, bernegosiasi dengan manajemen senior seputar pengakuan, dukungan, dan sumber daya yang perlu bagi kelangsungan tim, melakukan pengujian atas indikator efektivitas yang berasal dari lingkungan, dan menyediakan informasi dari luar yang dibutuhkan oleh antar anggota tim. Selanjutnya, pendekatan psikodinamik. Berikut 4 alat ukur kepemimpinan psikodinamik, yaitu menekankan ke arah individu mencurahkan energinya, melibatkan cara orang mengumpulkan informasi, cara individu membuat keputusan, dan menekankan perbedaan antara individu, antar yang terencana dan yang spontan. Kemudian yang C, jenis dan model pengambilan keputusan. Keputusan terprogram, tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung secara berulang dan diambil secara rutin di dalam organisasi. Kemudian keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram muncul sebagai akibat dari situasi untuk segera mengambil keputusan. Model tipe keputusan manajerial. Metode pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan manajerial. Model pengambilan keputusan, membuat keputusan, dan pemecahan masalah.
Model pengambilan keputusan bisa dibedakan sebagai berikut, antara lain yang pertama, model pengambilan keputusan rasional, yang kedua, model pengambilan keputusan klasik, yang ketiga, model pengambilan keputusan perilaku, yang keempat, model pengambilan keputusan Carnegie, yang kelima, model pengambilan keputusan berdasarkan manfaat, dan yang keenam, model pengambilan keputusan berdasarkan lapangan. Selanjutnya, tipe keputusan manajerial. Antara lain, tipe kompleksitas masalah tinggi terdiri dari keputusan judgmental, contoh marketing investasi, dan keputusan terprogram, contoh kegiatan terjadwal kompleks dan pasti. Tipe keputusan manajerial rendah terdiri dari keputusan tidak pasti, contoh penelitian pengembangan, dan keputusan analisis, contoh keseharian masalah teknikan. Kemudian metode pengambilan keputusan. Metode keputusan antara lain yang pertama, keputusan yang kurang tanggap, yang kedua, keputusan dengan otoritas, yang ketiga, keputusan minoritas, yang keempat, keputusan mayoritas, yang kelima, keputusan konsensus, dan yang keenam, keputusan bulat. Selanjutnya, pembuatan keputusan manajerial. Alur proses pembuatan keputusan sekurangnya adalah sebagai berikut, yaitu menentukan masalah, menentukan batasan masalah, pengembangan alternatif jawaban, menganalisis setiap alternatif, memilih alternatif, melaksanakan keputusan, memastikan sistem kontrol, dan evaluasi atas keputusan. D. Proses dan prosedur pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya terdiri dari 3 langkah, yaitu kegiatan intelijen, kegiatan desain, dan kegiatan pemilihan. 4. Prosedur pengambilan keputusan, yaitu keputusan autokratik. Manajer membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan opini atau saran dari orang lain. Kemudian konsultasi. Manajer menanyakan opini dan gagasan, kemudian mengambil keputusan sendiri setelah mempertimbangkan secara serius saran. Prosedur pengambilan keputusan berikutnya yaitu keputusan bersama. Manajer bertemu dengan orang lain untuk mendiskusikan masalah keputusan dan pendelegasian. Manajer memberikan kepada seseorang, individu ataupun kelompok kekuasaan serta tanggung jawab untuk membuat keputusan. Kemudian menyimpulkan pertanyaan mengenai bab 7 yang telah disampaikan dengan pertanyaan. Dalam jenis pengambilan keputusan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Maksud dari keputusan tersebut yang bagaimana dan seperti apa contoh pengambilan keputusan tersebut pada perbankan. Keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang-ulang dan diambil secara rutin dalam organisasi. Keputusan terprogram menyangkut pemecahan masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Contohnya, keputusan terhadap mempertahankan harga produk. Kemudian, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram muncul sebagai akibat dari situasi darurat untuk segera mengambil tindakan dan memecahkan masalah yang timbul. Keputusan ini bersifat repetitif, tidak terstruktur, serta sukar mengenali bentuk hakikat dan dampaknya. Contohnya, keputusan menyangkut masalah baru yang pernah dialami dan belum pernah dialami oleh perusahaan seperti pengembangan produk ataupun layanan baru. Kemudian selanjutnya, pada pengembangan pendekatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, di mana tujuan pengambilan sebuah keputusan salah satunya tujuan yang bersifat tunggal, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Bagaimana jika sebuah keputusan pemimpin justru bertolak belakang dengan tujuan, misalnya keputusan tersebut malah merugikan banyak orang yang otomatis akan menimbulkan masalah baru. Nah, salah satu tugas penting seorang pemimpin adalah untuk menentukan yang terbaik bagi organisasi dan para anggotanya. Namun, dalam mengambil keputusan terkadang pemimpin menghadapi dilema. Ada kalanya pemimpin ternyata mengambil keputusan yang salah dan merugikan. Kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam menghadapi pengambilan keputusan yang lazimnya menjadi tolak ukur kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya. Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Mengambil keputusan terkadang mudah, tetapi lebih sering sulit sekali. Kemudahan atau kesulitan mengambil keputusan tergantung pada banyaknya alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia, kita akan semakin sulit dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, hendaknya mengambil keputusan dengan hati-hati dan bijaksana. Apabila terdapat kesalahan baik ucapan, perbuatan maupun perkataan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.